Ketika harapan tak pernah padam. Di banyak tempat, kesuksesan sering terlihat seperti sesuatu yang besar dan luar biasa. Tetapi di balik setiap keberhasilan, selalu ada cerita panjang tentang perjuangan. Perjuangan yang dimulai dari hal-hal kecil. Dari kerja keras, dari kegagalan, dan dari keberanian untuk mencoba kembali. Di tanah Kapuas Hulu, ada banyak orang yang memulai hidup mereka dari nol, tanpa kemewahan, tanpa jaminan masa depan, hanya dengan satu hal yang mereka miliki, harapan. Marcelinus Pino, Harmonika Jeresa, dan Andreas Kusnadi. Mereka berasal dari kehidupan yang sederhana. Seperti banyak keluarga lainnya, mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Awal menempuh hidup tuh nikah tahun 1999 bulan 4 tanggal 26. Itu awal. Berjuang kami belum kenal CU kan, karena belum kenal CU jadi kerja kami ya noreh kan, kerja sawit. Bapak kerja sawit, pernah jadi pemanen gitu bah, dodos, nebas, pernah juga. Kalau aku pernah berondol sambil bawa anakku yang nomor 2, Ripal. Waktu ya Ripal umurnya 2 tahun lebih dengan kakakku, cuma ya sekarang juga ingat almarhum kakakku. Ya udah almarhum sekarang kakakku. Kami 2 berondol sambil bawa anak. Kalau Ripal keren 2005, sepupunya ini 2006. Jadi sama-sama masih kecil. Kami bawa ya berondol ya sampai diayun di pokok sawit tuh, bawa ayunan kan. Aku dengan kakakku yang almarhum tuh. Berondol lah dulu, kalau berondol ya per karung 3.000. Berondol di perusahaan, per karungnya 3.000. Sebulannya aku ada dapat, masih ingat aku 100 karung lah, aku dapat 300.000. Jalan hidup tidak selalu mudah. Ada masa-masa sulit, ada keraguan. Bahkan ada saat ketika masa depan terasa begitu tidak pasti. Memulai usaha bukanlah perkara mudah. Ketika modal terbatas, ketika pengalaman masih sedikit, dan ketika keadaan ekonomi tidak selalu berpihak, banyak orang memilih untuk menyerah. Tetapi tidak bagi mereka. Dengan keberanian dan ketekunan, mereka tetap melangkah, sedikit demi sedikit, membangun usaha mereka dari titik terendah. Awal minjam tuh tahun 2005. Minjam 25 juta. Bikin rumah nih lah kami kan. Bikin rumah nih tahun 2005 tuh. Sambil bisnis, ada agak bisnis kayu gitu. Nore. Kalau bapak itu kadang kerjanya pernah agak sampai jual daging babi gitu, babi hutan, ngangkat ada orang kan, itu bapak. Jadi kata bapak, coba kita buka usaha gitu kan. Buka usaha kami beli bensin. Kami bikin di depan itu mah. Itu
tempat bensin tuh kan. Di depan tuh, jadi udah itu aku nggak kerja sawit lagi, nggak kerja karena nunggu rumah gitu. Sambil buka usaha, mulai buka bensin tuh tadi lah, usaha bensin. Ini cuma usaha bensin tuh aja lah. Udah itu bapak ada karena panen tuh ada kena sakit itu kan, jadi nggak mampu lagi ya, nggak mampu panen lagi. Oh sampai bisnis lah dia, sampai bisnis kayu, nggak lagi panen lah. Cuma nebas masih karena itu tadi blok 62 tuh tadi, itu kan diborong bapak tuh. Nebas ke perusahaannya. Ada kawannya satu tuh. Dalam perjalanan itu, ada satu pelajaran penting yang mereka sadari, bahwa kerja keras saja tidak cukup. Tanpa kemampuan mengelola keuangan dengan baik, hasil dari kerja keras seringkali hilang begitu saja. Waktu itu pertama anggota CU Terpang Kasih Sungai Putat, Dusun Sungai Putat, dia nyetor ke pusat desa. Pusat desa itu Sendabai. Sendabai dari Dusun Sungai Putat menjadi Sendabai, waktu itu tahun 2000-an dia masih menggunakan akses jalur sungai. Waktu itu anggota di Sungai Putat ada kemungkinan sekitar 30-an zaman itu. Waktu itu kami ramai-ramai naik perahu, naik speed, ya soal minyak, ya patungan ada yang 3.000 seorang, 5.000 zaman itu kan. Yang penting mencukupi transport minyak PP Sendabai Sungai Putat. Pas tanggal tempo setoran, lepas musim kemarau, musim panas, kita jalan kaki ke Sendabai. Rute perjalanan tuh waktunya sekitar 2 jaman. Terus sana terus balik lagi ya 4 jaman lah, pas harian kita nyetor. Itulah perjuangan anggota kita di Dusun Sungai Putat pada zaman itu 2000-an. Banyak orang memiliki penghasilan, tetapi tidak semua mampu mengatur dan mengembangkannya. Kesadaran inilah yang kemudian mengubah cara mereka melihat kehidupan dan usaha. Dalam perjalanan membangun kehidupan yang lebih baik, mereka tidak berjalan sendirian. Melalui kebersamaan di CU Tritapang Kasih, mereka menemukan tempat untuk belajar, tempat untuk bertumbuh, dan tempat untuk saling menguatkan sebagai sesama anggota. Dukungan yang diberikan membantu mereka mengembangkan usaha dan membangun kehidupan yang lebih baik. Anggota CU Terpang Kasih di Sungai Putat, pas Diksar kemarin pendidikan dasar itu ada pemikiran terbuka untuk menabung, menyisihkan uang. Saat habis Diksar, habis mereka kenal CU Terpang Kasih, ya puji Tuhan ada yang nabung sikit-sikit dari hasil mereka. Itu dampak dari pendidikan yang kami rasakan dari CU Terpang Kasih. Perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Ia datang melalui proses panjang, kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk terus belajar. Dari usaha kecil, perlahan-lahan kehidupan mereka mulai berubah. Buka usaha kecil-kecilan. Kemarin sempat beli WiFi, Starlink, satu perangkat, sama ya bisnis kecil-kecilan di warung, jual kopi, jual es. Ya, puji Tuhan, ya kalau hasilnya sih ya dapat lah. Kalau nutup makan sehari-hari dapat. Itu pun puji Tuhan kita mampu mempekerjakan satu orang dengan gajinya 1,5 per bulan. Namun bagi mereka, keberhasilan bukan hanya tentang usaha manusia.
ada keyakinan yang selalu mereka pegang dalam hati, bahwa setiap langkah kehidupan tidak pernah terlepas dari penyertaan Tuhan. Apa yang mereka miliki hari ini bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga berkat yang patut disyukuri. Puji Tuhan, berkat kita doa kita usaha kan, sehingga Tuhan beri jalan kan. Cuma untuk sampai titik yang dah ini sebenarnya ndak mimpi sih sebenarnya. Ndak pernah terpikir gitu kan. Itu bukan pamer. Aku ndak pernah terpikir apa mampu beli mobil, mampu punya terak itu dulu ndak ada terlintas gitu, bahkan itu ndak ada terlintas sama sekali, ndak terlintas. Makanya kadang aku bilang dengan Bapak, kadang itu rasa mimpi aku bilang kan, cuma ya itulah kalau Tuhan itu berkat Tuhan aku bilang kan, berkat yang Dia beri itu jangan sampai kita salah gunakan kan? Karena itu memang berkat Tuhan lah, karena kami ini orang dari nol gitu, punya sih tanah karet gitu kan, cuma untuk sampai di sini itu berkat Tuhan, bantuan teman dan bantuan CU lah, karena percaya dengan kami gitu kan. Karena kalau zaman dulu lembaga keuangan selain CU saya kira agak susah kan, percaya dengan orang, kita bukan PNS kan, itu cuma petani aja, petani penoreh itu kan. Cuma puji Tuhan nih, kita ada di posisi ini semuanya berkat Tuhan, bantuan segala karyawan kan. Kisah ini bukan sekadar tentang usaha yang berkembang. Ini adalah kisah tentang perubahan cara berpikir, tentang keberanian untuk belajar mengelola kehidupan dengan lebih baik. 2011 nanam karet, akhirnya 2013 tuh banyak kawan kan, banyak kawan-kawan termasuk anggota CU juga sih, anggota sesama CU tuh bagi-bagi informasi, coba nanam sawit, kata dia kan. Kawan-kawan ngajak nanam sawit. 2013 kita nyoba beli bibit ke Parindo tuh. Kalau untuk berkebun ini, kalau menurut saya tuh kemauan itu harus kuat dulu. Kemauan, kejujuran, kesehatan kita itu harus ada dalam kita. Mengapa keuangan itu kita pasang nomor 4 kan? Karena ketika kemauan kita itu tidak ada, kalau uang itu ada, itu kan bisa lari ke lain itu tujuannya kan, seperti itu. Tapi ketika kemauan kita itu udah kuat, walaupun uang tidak ada, kita bisa berusaha untuk menciptakan bagaimana kita bisa dapat uangnya tadi. Nah, jadi itu harus ada dulu dalam diri kita. Kalau itu tidak ada, sangat sulit untuk bisa bikin kebun yang cukup luas gitu. Ketika anggota saling mendukung, ketika kerja keras dipadukan dengan disiplin, dan ketika harapan tetap dijaga, maka kekuatan ekonomi benar-benar dapat dibangun dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena pada akhirnya, masa depan yang lebih baik bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang mau terus belajar, berusaha, dan berjalan bersama.